Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Baik, mari kita lanjutkan kajian kita Serat Widotomo yang pada kali ini sudah sampai pada kajian yang ke-9. Namun sebelum kita melakukan kajian seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita umbul donga agar supaya kajian kita dari awal sampai akhir mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkah manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Duh Gusti Pangeran kula, mugi paduka welas ing wak mami. Paringa berkah rahayu tinabehna saking bala sarata bendu reruwet kang reridu. Duh Gusti mugi paring sembada sakeh punagi. Singgah singgah kala singgah pansuminggah durga kala sumingkir. Sing asuku sing asirah sing ngotan kasat mata sing atenggak sing ngawulu sing abau kabeh padha sumingkira ing telenging jala nidi. Al-Fatihah. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in bisanin ila yaumil al-Fatihah. Jamilam ya iwal mursalin sallallahu wa khulu al-Fatihah. Jami'i wali sama wa usulihi ma al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Sunan Mangkunegara ingkang kaping sekawan. Al-Fatihah. Jamilahil kubur namasim asma'atu al-mu'minin wa amnatul ahya. Ahmad lamul Fatihah. Makhluk sak lumayan bumi sak perping langit. Al-Fatihah. Baik, seperti biasanya sebelum kita masuk ke kajian akan kita sekarkan dulu. Ini sudah sampai kepada pangkur di pode yang terakhir, yaitu pode yang ke-14.
semoga nanti juga bisa masuk ke pupuh sinom foto yang pertama. Tapi akan kita selesaikan dulu untuk yang panggur. Sajatine kang mangkono was kanugrahaning Zang Widi bali ing alam ngasuwa tan karamean ingkang sifat wisesa winisesa wus mulih mula mulanira mulane wong anom sami baik, mari kita kaji bersama. Sajatine sesungguhnya kang mangkono yang seperti itu wos kanugrahaning Zwang Widi. Seperti itu maksudnya yang seperti yang disampaikan kemarin, yang tan samar pamoring sukmo, artinya sudah terjadi kesatuan antara kawula dengan Gusti. Yang seperti itu adalah disebut di sini wos kanugrahaning yang widi. Artinya apa? Jika terjadi seperti itu sebetulnya itu adalah sebuah anugerah, bukan atas dasar upaya kita semata-mata, tetapi upaya itu dalam rangka menjemput anugerah. Artinya apa? Seberapapun upaya kita, kalau tidak diberikan kanugrahan oleh Yang Widi, ya kita tidak akan mendapatkan kanugrahan seperti itu. Artinya apa? Memang itu betul-betul hak prerogatif dari Yang Maha Kuasa, Yang Widi. Balik ing alam ngasuwung. Nah, artinya apa? Kemarin kita sudah berbicara bagaimana itu. Di situ disebut balik alam yang ngasuwun. Artinya kembali kepada alam yang suwung. Karena sebetulnya semula jadi jagat dan seisinya ini tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kalau kemarin kita sebutkan dengan menggunakan tafsir dari Serat Hidayat Jati. Jadi yang ada semula itu hanya Allah saja. Sedangkan yang lain adalah Adam. Masih wawah Adam. Segala sesuatu selain daripada Allah itu sebenarnya Adam. Makna Adam di sini adalah tidak ada. Artinya apa? Ada karena diadakan, maka disebut sebagai makhluk atau sesuatu yang dicipta. Dan dicipta itu sendiri tidak punya esensi dalam dirinya sendiri. Maka di sini disebut balik ning alam masuwung, itu artinya apa? Kembali kepada alam asal, alam kosong itu. Maka kalau dalam Buddha ada ajaran kosong itu adalah isi dan isi itu adalah kosong. Artinya apa ya? Kosong itu sebenarnya isi. Seperti hanya angka 0, sifar. Angka 0 itu kan kalau ditanya kuantitasnya ya nggak ada, kosong. Tapi kalau dilihat dari aspek esensinya ya isi. Ya. Karena 100 nggak ada nolnya ya tidak disebut 100, 10 tidak ada nolnya ya tidak disebut 10. Nah itu seperti halnya roh dengan badan. Kalau dengan badan maka dia sudah menjadi ada kuantitasnya, ada dibilang angka satunya. Tapi kalau 0 itu adalah esensinya. Ada tapi tidak kelihatan. Tan karem ing karamian. Artinya apa? Tan karem itu tidak suka. Sukanya suka banget gitu loh. Kok kamu karem banget sih makannya gitu. Kamu karem banget sih minumnya. Maka karem di situ itu bukan karam tapi karem itu suka banget.
Tankarm ing karamian, artinya tidak suka kepada hal yang rame. Makanya kemarin kita bicara tentang suluk sepi atau lagu sepi. Lagu sepi itu artinya apa? Kita tidak suka pada hal-hal yang rame. Hal-hal yang rame dalam hal seperti itu, makanya apa? Di dalam rasa kemarin, rasa itu ada di dalam hati, maka tidak semua orang itu mau menempuh jalan sepi. Jalan sepi dalam arti apa? Ya jalan-jalan menuju ke jalannya. Baladina zahadu final ardianahum subhana. Hanya Allah saja yang menuduhkan, yang menunjukkan kepada orang-orang yang dipilih untuk menuju ke jalannya, untuk menuju kepada suluk. Suluk dalam hal ini adalah perjalanan spiritual. Nah, di situ disebut tankarem ing karamian, artinya tidak suka pada keramian. Meskipun kemarin kita juga terangkan ada namanya topong rame. Tapi topong rame itu sendiri dalam pengertiannya tetap bisa disebut secara maknawi ya topo sepi, karena tidak banyak orang yang melakukan topong rame. Artinya apa? Melakukan suatu kebajikan-kebajikan yang tanpa berharap sesuatu apapun. Jadi apa kemarin kita menyebut dengan apa? Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Artinya apa? Tidak terlalu banyak kemilikan tetapi lebih banyak berbuat sesuatu. Ya, kita lanjutkan. Engkang sifat wisesa winisesa wus. Ya, yang disebut engkang wisesa winisesa wus. Jadi kata wasesa yang melindungi, yang menguasai, malah sudah diliputi. Itu yang kemarin kita sebut dengan manunggaling kawula Gusti, atau dalam istilah Jawa itu ada kodok ngemuli leng atau leng ngemuli kodok. Kalau kodok ngemuli leng itu sesuatu yang luar biasa, atau kalau leng ngemuli kodok ya biasa, seperti jasad kita. Roh dikemuli oleh jasad, maka disebut kodok kenemeluan leng, atau kalau dibalik leng ngemuli kodok. Nah, artinya apa? Dalam kondisi sekarang itu roh itu dibungkus oleh jasad. Tapi di alam walian, di jagat walian, namanya jagat sungsang bawana balik, maka rohlah yang membungkus jasad. Kemarin sudah kita tunjukkan pada serat Hidayah Jati bagaimana perjalanan spiritual menuju ke yang maha hidup. Mulai, nah ini jadi apa tadi? Sampai ke winisesa wus. Artinya apa? Yang wisesa itu sudah di apa itu? Sudah di wus winisesa wus. Artinya apa? Sudah terjadi penyatuan. Mulai, mulaniro. Ini kata-kata Jawa untuk menerjemahkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulai, mulaniro. Artinya tak kembali kepada asalnya, atau sangkan paraning dumadi. Kalau mulih, malih, mulaniro itu sangkan paraning dumadi, tapi dengan menggunakan bahasa sastra seperti ini. Ya, mulih, mulaniro. Jadi 3M. Mulih, mulaniro. Artinya kembali ke asal mula jadi. Dulu yang ada siapa? Kemarin kita terangkan yang ada siapa, kemudian yang digelar itu dikembalikan lagi, artinya digulung lagi. Maka ilmunya namanya ilmu gelar gulung. Mulih, mulaniro. Mulaniro apa? Mulane wong anom sami. Jadi mulanya wong anom, orang yang masih muda. Tapi kata-kata di sini ini namanya apa itu? Sasmitaning tembang. Kata-kata anom di sini untuk nyasmitani tembang masuk ke tembang berikutnya, bahwa di tembang berikutnya itu tembangnya sinom. Kemudian kembali ke yang kode sebelumnya kemarin, kenapa kita pakai istilah anom sami? Karena kalau sudah anom itu biasanya kehendaknya, keinginannya masih besar, tapi begitu sudah kembali itu kan kemarin dikatakan sing sepi hawa itu dikatakan sepuh kan, lire sepuh sepi hawa, berarti kembali kepada ilmu kasepuan. Maka seperti di apa itu di Cirebon itu ada namanya kaneman, kemudian ada kasepuan. Seperti halnya juga di Jogja juga ada
Kaneman dan Kasepuhan itu, Kaneman itu diwakili dengan kaum ulama Putian, kalau Kasepuhan itu ulama Cemengan. Makanya benderanya itu ada namanya apa, Pareanom, itu sebagai simbol ulama yang apa itu Kaneman atau ilmu Putian. Sedang yang Sepuh itu pusakanya namanya pusaka Tunggul Wulung. Nah, itu menyimpulkan tentang ilmu yang Kasepuhan. Jadi memang itu berjalan secara bersama-sama. Nah, Kaneman ini biasanya ngurusi masalah syariat, tata hukum, pedoman, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang Kasepuhan ini sudah ke laku torekoh, hakikat, dan makrifat. Biasanya yang banyak berperan untuk terkait dengan ketatanegaraan itu ya yang Kaneman. Tapi kalau yang Kasepuhan biasanya itu apa itu sebagai penasihat-penasihat. Oke, alhamdulillah untuk Sekar Pangkur kita sudah menyelesaikan pada malam hari ini. Kemarin kita sudah terangkan bahwa Pangkur ini berawal dari mingkur atau mungkar apa meninggalkan dari perbuatan yang tidak terpuji, yang mungkar, dari perbuatan yang mungkar. Kemudian sampai berujung bagaimana kemudian dengan meninggalkan perilaku yang tidak baik itu sampai menemukan jati diri dan sampai bisa kembali kepada alam asuwung atau yang disebut dengan sangkan paraning. Oke, ini sekarang kita masuk ke sasmitaning tembang, yakni kepada sinom. Kemarin kita belajarnya Pangkur baru satu pola dulu, ya satu cengkok, apa satu ketika bisa dikembangkan. Kita juga akan mulai sinomnya dengan satu cengkok. Nalatolaku tama tumrahing wong tanah Jawi wong agung ing ngeksi gondo panembahan sena pati kapati Amarsudi sudaning hawa lan nafsu pinasu tapa brata tanapi ing siang ratri hamemangun minda ing tiasing sama sudah menyelesaikan untuk pembacaan serat Widotama Pupuhnya Sinom di pode yang pertama. Ini ada, sebelum kita bahas, ini memang ada sedikit perbedaan redaksi di beberapa serat yang lain. Kalau di sini disebut nelate. Nelate berarti kata-kata telat. Telat itu adalah terlambat.
Ya, jadi di naskah yang lain disebut nulado. Nulado itu maknanya itu mencontoh, meniru. Jadi dari kata tulodo, meneladani. Tapi di sini ditulis nelato. Artinya apa? Nah, kalau nelato ya berarti dari kata telat. Telat ya terlambat. Tapi di sini mungkin ada kekeliruan dalam penulisan. Karena ada beberapa naskah yang kita bandingkan itu biasanya dia nulisnya nulado tidak nelato. Nulado laku utomo, artinya apa? Disuruh untuk meniru laku utomo, laku yang baik. Nah, yang kemarin di Panggor itu meninggalkan perbuatan yang buruk. Itu kalau di pewayangan makanya digambarkan sebagai simpingan kiri. Simpingan kiri itu menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Maka di situ ada buto, raksasa dan lain sebagainya. Kemudian yang sebagai pendampingnya itu adalah togok. Maka kata-katanya togok itu biasanya yung mbok ampun ngoten to Den gitu. Artinya apa? Selalu isinya tentang apa itu? Tidak boleh melakukan hal seperti itu, jangan seperti itu. Berarti kan tindak mungkar. Artinya apa? Nahi mungkar itu seperti halnya togok. Nah, yang semar itu monggo monggo ndoro kula dherekaken. Nah, karena apa? Oh, berarti yang diikuti itu sudah berbuat baik. Tinggal diikuti aja. Maka di situ apa? Amar ma'ruf. Ayo berbuat kebaikan. Jadi sebenarnya semar dan togok itu sebenarnya juga bisa dimaknai sebagai simbol amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, biasanya di simpingan kanan. Maka di Quran ada ashabul simal, ada ashabul yamin. Nah, itu ahli dalam jalan ke kiri dan ada ahli dalam jalan ke kanan. Nah, di sini laku utama artinya laku yang perbuatan yang baik. Tumrap ing wong tanah Jawi. Nah, ini memang sebagai tokoh apa ya masyarakat Jawa khususnya. Mulodo laku utama tumrape wong tanah Jawi. Tanah Jawi. Karena Jawi itu sendiri maknanya itu artinya pengetahuan. Makna Jawi itu sendiri juga bermakna pengetahuan. Wis Jawa tau kowe? Wis Jawa itu artinya sudah tahu, sudah paham. Tapi Jawi sendiri juga anak banteng. Anak banteng itu juga ya banteng lah, banteng ngalas lagi. Itu juga maknanya Jawi. Wong agung ing ngeksi gondo. Wong agung artinya orang yang ya orang gede. Priagung. Wong agung artinya priagung. Priagung apa? Ing tanah Jawa. Ing tanah apa? Ing ngeksi gondo. Ngeksi itu dari kata eksi. Eksi itu mata. Sedangkan gondo itu nyane pakai arum. Maka sebetulnya eksi gondo itu eksi itu mata, arum gondo itu dikoneksikan dengan kata arum atau harum. Maka kalau digabung mata rum. Nah, di situ kemudian jadi Mataram. Jadi Mataram ngeksi gondo itu sebetulnya itu satu padanan. Itu dipakai, ngeksi gondo itu juga dipakai. Kata-kata Mataram kemudian Matarum itu juga dipakai dalam beberapa naskah itu. Ini apa bukan goda garik gato itu memang dipakai. Kata Matarum, Mataram, ngeksi gondo itu memang dipakai. Maka ada jalan ngeksi gondo. Kemudian Panembahan Senopati. Yang dimaksud di situ siapa sih wong agung yang ngeksi gondo itu? Ya Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu siapa? Panembahan Senopati itu anak dari Ki Ageng Pemanahan. Jadi orang yang ahli olah manah itu ya Ki Ageng Pemanahan. Dan ada yang namanya Ki Ageng Giring yang di mana itu di Palian itu ya, di Giring gitu. Ki Ageng Giring itu ya orang yang giring, giri, giri, makanya di Gunung Kidul atau Daksinarga. Daksinarga itu di Garbo. Daksina itu kidul, arga itu gunung. Daksinarga artinya Gunung Kidul. Beliau ini sebagai apa? Ya giri, giri.
Nah, giri itu konteksnya dengan kepala. Maka kelantipan atau kecerdasan. Tapi kalau Ki Ageng Pemanaan korelasinya dengan hati. Karena apa? Hati konteksnya dengan manah. Olah manah, olah rasa. Maka Ki Ageng Pemanahan. Jadi apa? Kalau kita lihat ya tetap yang menggiring pertama, kemarin kita sudah belajar konteksnya, metodologinya, bahwa kenapa giring duluan baru manah. Ya kalau kita lihat secara metodologisnya kemarin kan kelihatan di paling luarnya adalah jasad, di dalam jasad ada budi, di dalam budi ada nafsu, di dalam nafsu ada nyawa atau sukma atau roh. Di dalam roh ada apa? Rasa atau sir, ya kan? Di atas rasa atau sir ada apa? Nur atau Nur Muhammad. Di atas Nur Muhammad lagi ada apa? Ada hidup. Dan di atas hidup ada apa? Ya, hu. Ya, di atas hidup ada hu. Ada dia, ada aku. Nah, disitulah maka apa? Oh, berarti tatarannya Ki Ageng Giring itu memang menggiring karena dia olah budi. Jadi kenapa kemudian yang mendapat wahyu ini adalah Ki Ageng Pemanahan? Secara metodologis sebenarnya bisa dipelajari karena apa? Di situ sudah yang dipakai sir, rasa. Ya, berarti apa? Sudah menemukan jati diri karena jati diri itu di nyawa. Jadi orang sudah menemukan nyawanya, menemukan ruh, menemukan sukmanya, maka dia dikatakan mengenal jati dirinya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sehingga dia akan bisa melakukan perjalanan berikutnya, yaitu menuju sir atau rasa. Ya, rasa itu ada di dalam, jadi ada di dalam terus. Artinya konteksnya bisa dipahami. Sehingga apa? Maka hasil dari Ki Ageng Giring dan apa itu Ki Ageng Pemanahan ini kemudian akan bertemu yang namanya Panembahan Senopati. Sebenarnya Panembahan Senopati itu menggabungkan dua karakter, yakni karakternya Ki Ageng Giring dan karakternya Ki Ageng Pemanahan. Kenapa? Karena Panembahan itu adalah Abdullah selaku Abduhu. Senopati artinya apa? Sebagai jenderalnya perang. Jadi Panembahan Senopati itu jenderalnya perang. Tapi jenderalnya perang bukan perang melawan siapa-siapa, tapi melawan dirinya sendiri. Maka di sana pakai dalam serat namanya serat Diworuci. Di situ ada Broto Seno. Namanya. Kalau panggilan Seno ya artinya Broto Seno. Melakukan perjalanan untuk mencari jati diri sangkan paraning dumadi. Jadi apa itu Panembahan Senopati ing alogo. Jadi medan perang, ing alogo itu artinya medan perang. Khalifatullah artinya apa? Sudah menjadi wakilnya Allah. Artinya apa? Sifat-sifatnya Allah sudah tajali kepada dirinya. Nanti konteksnya di berikutnya. Jadi Panembahan Senopati, Kepati Amarsudi. Kepati Amarsudi. Kepati artinya bersungguh-sungguh. Amarsudi artinya mencari. Bersungguh-sungguh berusaha atau mencari. Sudaning hawa nafsu. Nah ini. Jadi kemarin menjadi kunci-kunci di awalnya sudah dijelaskan. Bagaimana untuk melakukan perjalanan. Makanya apa tadi Panembahan Senopati ing alogo itu konteksnya adalah ing alogonya dalam konteks apa? Sudaning hawa nafsu. Artinya apa? Mengurangi terus secara terus menerus. Maka kemudian dilanjutkan dengan Pinesu Topo Broto. Nah, dipesu. Maka ada namanya pamesu budi. Itu karena apa? Dipepes-pepes nafsune. Pesu itu dipepes nafsune. Itu kirata bahasa itu. Pinesu itu. Jadi apa? Dari kata pesu mendapatkan imbulan in. Pesu, dipepes-pepes nafsune. Jadi nafsunya itu dipepes-pepes benera. Seperti halnya apa itu? Seperti halnya pohon muda itu coklat-coklat itu.
dipatahkan, jangan sampai menguasai diri kita. Topo broto artinya apa? Ya, topo broto itu apa? Kita berusaha untuk apa? Mensucikan diri, mensucikan diri. Topo broto untuk mensucikan diri. Bertapa. Kadang-kadang tapa, tepi, tanapi itu mendapatkan apa? Pemahaman yang sama. Nah, di situ maka diteruskan yang berikutnya, tanapi. Ini ada kesalahan penulisan dari penulis. Yang dimaksud di situ sebenarnya tanapi ing siang ratri. Artinya apa? Bertapa, ya, bertapa di siang dan ratri. Siang dan ratri artinya di siang dan malam. Siang malam senantiasa berusaha mengendalikan hawa nafsu. Nah, kemudian memangun, kalau di sini disebutkan apa? Munda ing tias sing sesomo. Membangun artinya dari kata membangun, dibuat wangun. Makanya ada di tempat saya itu ada namanya Mangunan. Ada perdebatan tentang asal mula Mangunan itu. Sekarang memang terjadi. Di sana itu jadi tempat wisata karena ya wewangunan sebetulnya itu. Banyak wewangunan dan itu akan terwujud dan sekarang menjadi tempat wisata karena memang kata wewangunan gitu loh. Wewangunan. Ada yang mengatakan, oh Sultan Agung waktu itu duduk di apa sebuah batu di atas sana, kemudian melihat ke bawah itu mangu-mangu. Bener nggak itu? Waktu mencari Siti Arum yang mau digunakan untuk paserian beliau. Ada yang mengatakan, wah itu mangu-mangu. Ya enggak, menurut saya. Wong faktanya sekarang itu wangunan kok. Berarti dari kata wangun. Maka di situ sama juga artinya dengan memangun, membuat sesuatu itu menjadi baik, dihias sebagaimana rupa sehingga menjadi baik. Kalau di sini disebutkan mindaing, minda artinya bertambah. Tapi di naskah-naskah yang lain itu, yang kebanyakan yang saya baca di naskah-naskah yang lain itu tidak mindaing tapi apa? Memangun karyena tiasing sesomo. Yang juga dinyanyikan sinden-sinden biasanya juga tidak mindaing tapi apa itu? Tapi secara substansi juga tidak masalah. Tapi naskah-naskah yang biasanya itu memangun karyena. Jadi karyena itu juga garbo lagi. Dari kata karyo itu membuat, enak. Karyo enak kemudian menjadi karyena. Digarbo namanya. Karyena jadi membuat hati orang lain itu menjadi enak, seneng, bahagia, tentram. Artinya apa? Oh berarti Panembahan Senopati ini adalah sosok yang membuat hati orang lain itu menjadi enak. Tapi di naskah-naskah yang versinya penjajah ini ya sering mendiskreditkan, khususnya di tokoh-tokoh Mataram ini sering didiskreditkan. Karena apa? Itu kepentingan penjajah. Jadi surutnya Panembahan Senopati itu ditandai dengan datangnya orang-orang asing datang ke tanah Jawa. Karena apa? Beliau ini surutnya itu 1601. Sementara Belanda, waktu itu belum disebut Belanda tapi masih koloni, itu dia 1596 sekitar itulah. Artinya apa ya? Di eranya Panembahan Senopati mau surut itu orang-orang Barat mulai masuk ke Nusantara. Misalnya di Cornelis de Houtman di Banten. Hanya di sana pakai dengan apa-apa itu ilir-ilir kumitir bedahing pinggir gitu. Ilir-ilir kumitir bedah ing pinggir. Bedah ing pinggir itu bedahnya tatanan Nusantara bersamaan dengan datangnya orang-orang asing ke Nusantara. Kalau yang di Malaka tahun 1511 itu dibedah oleh Spanyol. Itulah. Jadi apa? Penanda ini, penanda sebenarnya, penanda zaman. Bahwasanya Panembahan Senopati itu sebetulnya merupakan benteng bagi Nusantara. Karena dia juga pelanjut dari kebudayaan-kebudayaan sebelumnya.
kebudayaan-kebudayaan sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke kode yang masih ya, masih bisa satu kode lagi. Samangsane pasa pakumpulan memangon marato maratani sinambieng. Nah ini sebentar iki mau ndadi pangkur iki mau. Pirara. Jan maaf. Mulane kok ora gathuk irodean gitu. Pirara. Samangsane pakumpulan memangun maratani sinambi ing saben mangsa kala kalane ngasepi lelono teki gayo keonganeng kayung yun eninging tias sanetyasa sapin sanetyasa pinre ate munggah panggah cegah dahar lawan nendro. Ya, gandeng ping 14 maca pangkur terus yuk. Kebendeng. Ya. Pangkur lagi yang dibaca. Gayanya isik kebalit pangkur. Padahal udah ganti sinom. Oke, samangsane pakumpulan ya, sewaktu. Samangsane itu dari kata mongso. Sewaktu. Pakumpulan. Jadi memang ada saya tadi sempat keliru karena ada beberapa redaksi yang berbeda, tapi sama artinya. Ada pakumpulan, ada pasamuan, sama maknanya. Samangsane pakumpulan. Kemarin juga di di podo-podo awal juga dibicarakan. Kalau orang yang kemarin orang yang banyak ganyu angleng sami, orang yang tidak sepuh ya. Itu banyak ganyu angleng sami. Samangsane pakumpulan banyak ganyu leling semi. Artinya di waktu perkumpulan itu orang yang tidak sepuh itu nyisini walaupun kondisi umurnya sudah sepuh, tapi karena jiwanya tidak sepuh akhirnya ya nyisini gitu. Lalu memangun marto martani. Ya, memangun artinya membangun seperti yang tadi kita sampaikan tadi. Marto martani artinya apa? Marto itu sebenarnya bisa dimaknai juga dingin. Aku juga dari kata warto juga bisa.
Maka ada namanya paramarta. Saya punya paguyuban itu namanya paramarta, paromo arto. Itu bisa artinya mengatasi arto, tapi juga bisa berarti apa? Menyep-nyepi. Karena bisa bermakna marto itu dingin. Artinya apa? Membuat hati dingin atau bisa membuat hati bahagia. Membuat hati tentram. Jadi mamangun marto martani artinya apa? Membuat kabar gembira. Jadi ini bisa terjadi dari dua kata ini. Walaupun sama-sama marto, itu bisa asal muanya warto. Martani. Sinten ingkang beto warto. Ini kalau ingkang martani. Artinya yang membawa berita. Artinya apa? Ya, kabar berita gembira. Lahumul busra fil khaya di dunya wa fil akhirah. Pembawa kabar berita gembira. Lalu sinambi ing saben mangsa. Artinya apa? Yo, kita itu dalam bekerja, dalam berbuat sesuatu itu kan tidak hanya melulu itu saja. Artinya apa? Ya kita sinambi saja. Sinambi ing saben mangsa. Artinya apa? Dalam ya kita sambil jalan, sambil berdoa, kita sambil melakukan sesuatu ya kita ya ibadah gitu loh. Artinya apa? Tidak lepas gitu. Artinya apa? Sinambi ing saben mangsa apa? Kala kalaning ngasepi dikala sepi, dikala ya sepi, penyepi. Dikala sepi atau menyepi. Lelono ya, lelono itu apa? Melakukan perjalanan atau suluk. Berkelana. Lelono itu berkelana atau melakukan perjalanan. Beboro, makanya ada borobu. Beboro. Kalau orang tempat saya dulu itu namanya beboro. Artinya apa? Ya berkelana itu. Ya. Lelono teki-teki, artinya teki-teki ya bertapa. Berusaha untuk apa itu mengendalikan. Teki-teki bertapa. Teki-teki, ya bertapa. Teki-teki. Teki-teki artinya teteki. Orang yang teteki itu orang yang bertapa. Orang yang mengendalikan diri, orang yang mengendalikan hawa nafsu itu disebut teki-teki. Gayuh, gayuh artinya mencapai. Geyonganing kayun. Nah, geyonganing kayun itu dari kata geyong. Geyang-geyong itu gemandul. Kayun itu kehendak. Ya kehendak kita ini bergantung gimana sih ya, neng jerone hati. Seperti bergeyong. Jadi apa gayuh geyonganing kayun sebenarnya yang dimaksud adalah apa? Mencapai cita-cita yang diharapkan itu. Kayung yun eningeng tias. Kayung yun itu apa? Kedanan gitu loh. Tergila-gila itu namanya kayung yun. Seperti Laila wal Majnun. Laila wal Majnun. Majnun yang tergila-gila pada Laila itu. Tidak peduli aku harus menjadi kambing. Asal saya bisa dekat dengan Laila. Karena susah kalau nggak menjadi kambing atau apa-apa. Laila kan seneng makani kambing. Udah lah jadi kambing tidak apa-apa. Yang penting aku dekat dengan Laila. Seperti juga apa laron kemarin kita contohkan laron karena kita awal musim penghujan muncul laron itu rela dirinya terbakar oleh api karena apa dia melihat cahaya itu sangat cinta sekali sehingga saking cintanya pada cahaya itu dirinya terbakar saja dan tidak dirasakan. Wah ini sadu banget ini seperti Al-Halat mengatakan anal hak tidak peduli mau dipenggal kepalanya juga nggak peduli om. Apa artinya sebuah kepala? Kan kerinduan kembali itu loh. Muleh, maleh, mulo, mulaniro. Itu yang menjadi cita-citanya seorang suluk. Kembali kepada kondisi sulung kosong. Gitu loh. Lah apa artinya sebuah badan itu? Ya, muleh, maleh, mulo, mulaniro. Kalau mau dibikin banyak bisa. Muleh, maleh, mulo, mulaniro. Sampai itu bahasa sastra itu. Yang dimaksud apa ya sangkan parane dumadi. Jadi kayung yon eningeng tias. Jadi hati yang hening. Hati yang hening, hati yang bening. Maka kalau di Jawa itu sering dipakai itu neng, neng, nong, nang. Kata-kata itu sering dipakai. Neng artinya meneng.
Ning artinya bening hening. Nung artinya dumunung. Nang artinya menang. Nah, itu kata-kata yang sering dipakai di sastra, di sastra Jawa terkait dengan misalnya sastra-sastra yang cenderung kepada spiritualitas. Biasanya menggunakan kata-kata itu. Nah, di sini disebut eningeng tias. Tias kemarin sudah kita ada wardoyo, ada kalbu, ada ati. Ya, itu sama, itu maknanya hati. Jadi orang yang kayuyung eningeng tias itu seperti laron yang suka pada cahaya. Tidak peduli orang mau bilang apa. Wong ini laku-laku saya kok. Iya. Ya, kan gitu. Ya karena cintanya di sana gitu. Karena cintanya di sana ya dia pengen kembali ke asalnya. Ya, kemudian ya. Kayuyung eningeng tias. Kemudian sanitioso pinrehatin. Sanitioso itu hanya senantiasa. Ini menjadi bahasa Indonesia itu. Sanitioso ya senantiasa selalu. Itu sanitioso pinrehatin dari kata prihatin. Prihatin itu apa? Ya prihatine. Kenapa perih? Ya karena dipesu, dipepes-pepes nepsune. Itu menjadi perih. Wong aku itu seneng makan kok aku nggak boleh makan, kok aku nggak mau makan, itu kan perih loh. Wong aku itu seneng gadis cantik kok nggak boleh mendekati gadis cantik, gimana ini? Wah itu. Jadi artinya di dunia ini ketertarikan kepada dunia itu sangat kuat sekali, sehingga ketika harus meninggalkan dunia itu hatinya perih. Maka disebut kalau dijawab prihatin itu sebenarnya kata-kata yang memang dipakai untuk bukan hanya godak-gadik gato, tapi itu memang dipakai. Prihatin itu dari kata perih atine. Kenapa? Karena harus meninggalkan dunia. Perih, ya memang kudu digawe perih. Sehingga sapa ya awake dhewe. Makanya tadi Panembahan Senopati sebagai contohnya tadi. Ya, setiap hari, setiap siang, malam senantiasa apa? Mengendalikan hawa. Munggah, panggah. Ini ada memang redaksinya ada yang berbeda. Tapi tidak apa-apa. Esensinya sama. Munggah, panggah. Artinya apa munggah ya naik. Panggah dan senantiasa tetap tidak mundur. Cegah dahar lawan nendro. Artinya apa? Yo nyegah lemaem, yo nyegah le turu, raming pakuk mlaku terus. Kayak aku maksudnya. Iya. Iya, cegah dahar lawan. Lawan itu dengan dan. Lawan sarto itu sama. Nendro tidur. Iya, nendro. Ya, mangan. Neng mangan turu hae. Mangan turu. Ya. Oke, mungkin sampai di situ dulu. Nah, ditambah meneh ngunjuk tadi beladak itu. Mungkin besok akan kita lanjutkan di kode yang berikutnya di kajian yang berikutnya. Jadi secara umum yang disampaikan di sini ini sudah terkait dengan nulado laku utama tumraping tanah Jawi. Artinya apa? Kita disuruh mencontoh kepada suatu pribadi-pribadi yang sebetulnya kalau ditarik ke kanan dan ke kiri secara silsilah dari Panembahan Senopati itu sebenarnya kalau ke kanannya itu ketemu kepada Rasulullah, ya. Kalau ke kirinya itu memang kita mengambil jalurnya dari para raja-raja di tanah Jawa. Sehingga apa sebetulnya Panembahan Senopati dan nanti pada keturunan-keturunannya itu sebetulnya merupakan pertemuan dari sebuah silsilah dari Pangiwa dan Panemon. Itu nanti bisa dibaca di serat namanya Serat Sorosilah. Sehingga kita kalau bicara tentang Mataram itu sebetulnya bagaimana menggabungkan kebudayaan lama dengan kebudayaan Islam. Jadi bukan sekedar mengadopsi kebudayaan asing, tapi bagaimana nilai-nilai keislaman itu masuk dan mengadopsi budaya lokal. Sehingga apa? Banyak termasuk di
ukiran, termasuk di batik, termasuk di berbagai macam yang kita sebut dengan hastobroto itu. Jadi di hastobroto yang khususnya untuk kawula itu ada sandang, pangan, papan, kemudian nanti ada sastro dan gending, kemudian ada yang namanya beksan, kemudian ada payudan, katurangan. Ada delapan yang dipakai untuk bagaimana menggerakkan roda kebudayaan khususnya di tanah Jawa. Mungkin itu saja yang kita sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besok akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Min amin ya alhamdu lillahi rabbil alamin iku tan kuwasa kawula dharma lakoni mintamring Zwang moho agung kumambango mring zwang mano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.